Gimana kabarmu hari ini? Selamat ya, kamu berhasil satu langkah lebih maju dengan bertumbuh bersama alur buku. Kali ini kita membahas buku berjudul Your Best Year Ever karya Michael Hyatt. Buku ini berbicara tentang bagaimana kita ingin mencapai potensi penuh kita. Seringkali kita merasa kewalahan dengan apa yang harus kita hadapi dari hari ke hari. Tujuan utama kita semakin dikesampingkan. Tapi menurut Michael Hyatt, tahun ini adalah tahun di mana kamu bisa menjembatani jurang antara realitas dan impian kamu. Michael Hyatt adalah CEO dari Thomas Nelson Publishers, yang sekarang adalah bagian dari HarperCollins. Ia penulis dari beberapa buku bestseller, termasuk Living Forward dan Platform. Blognya termasuk ke dalam 1,5% blog paling atas menurut Google dengan pengunjung 500.000 setiap bulannya dan pembaca dari 200 negara. Siapa di sini yang suka banget bikin resolusi tahun baru tetapi jarang atau bahkan belum pernah memenuhinya? Biasanya baru bulan Februari, kita sudah lupa dengan resolusi yang kita buat di awal tahun. Bisa jadi karena resolusi yang kita buat nggak masuk akal atau karena kita sudah lupa dengan resolusi itu. Ternyata, mau memperbaiki hidup nggak sesimpel menyalakan kembang api dan mengucapkan wish dalam hati ya. Dalam Your Best Year Ever, kamu akan mempelajari bagaimana caranya untuk bisa terus stick sama resolusi yang kalian buat tiap awal tahun. Wawasan 1 buku Best Year Ever. Pertama, hidup itu dibentuk oleh 10 area yang perlu dikerjakan secara serentak. Mari mulai dengan membayangkan di mana kalian ingin berada dalam 12 bulan ke depan. Apa yang kalian lihat? Beberapa menginginkan keinginan seperti bebas hutang, sehat secara fisik, kehidupan keluarga yang bahagia, hubungan yang baik, menguasai hobi dan merasa baik secara spiritual. Kabar baiknya adalah kita bisa mempunyai semuanya ini. Mengukur progres kita dalam 10 area kehidupan ini akan membuat kita melihat apa yang perlu ditingkatkan. Aspek yang saling berhubungan ini adalah kesehatan mental, kesehatan fisik, spiritualitas, kehidupan intelektual, pernikahan atau hubungan, kehidupan sebagai orang tua, pertemanan, pekerjaan, hobi dan keuangan pribadi. Komponen-komponen ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang konten. Inilah kenapa penting untuk mengerjakannya atau meningkatkannya secara konsisten. Untuk memulai, ukur diri kita dari 0 hingga 10 dalam setiap aspek yang sudah disebutkan. Dengan cara ini, kita akan bisa mengetahui area yang paling memerlukan peningkatan dan secara reguler menandai progresnya dengan membandingkan hasilnya. Terlebih lagi, hal ini akan memberikan sebuah indikasi yang jelas di mana kita seharusnya memfokuskan usaha kita. Ke-10 aspek ini saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga peningkatan dalam satu area akan menghasilkan pertumbuhan dalam area lain juga. Contoh, sebuah kehidupan rumah yang menenangkan akan membuat kita bisa berkonsentrasi lebih baik dalam pekerjaan. Sementara kehidupan sosial yang kaya akan membawa kita pada kesempatan yang lebih baik untuk bertemu dengan pasangan. Sama juga halnya, performa buruk pada satu aspek bisa memberikan dampak negatif juga pada area lain. Kita mungkin akan kurang bertenaga di tempat kerja kalau fisik nggak sehat. Sementara nggak mempunyai hobi apapun bisa memberikan pengaruh negatif pada pernikahan kita. Mengerjakan setiap aspek ini mungkin terlihat seperti pekerjaan yang menakutkan. Tetapi bagian selanjutnya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mengatasi kekhawatiran ini dan menyusun sebuah rencana praktis untuk membawa perubahan dalam hidup. Wawasan 2 buku Best Year Ever. Kedua, mental block mungkin akan menghalangi kita, tapi kita bisa mengatasinya. Kebanyakan dari kita membawa mental block, yang menentukan apa yang bisa dan nggak bisa kita capai. Salah satu jenis mental block ini adalah asumsi yang salah. Manusia terus-menerus membuat asumsi tentang dunia dan diri mereka sendiri. Asumsi ini seringkali salah dan menjadi sebuah penghalang bagi progres kita. Asumsi ini dapat berupa pemikiran seperti kamu bukan tipe kreatif, kamu jelek, kamu nggak bisa lama di satu kerjaan, atau resesi berarti nggak bakal ada orang yang membeli produk kamu. Hal ini kebanyakan dibuat sendiri dan secara objektif nggak benar dalam kebanyakan kasus. Kita juga membuat rintangan fisik dengan otak kita. Para pilot dulu berpikir kalau mustahil terbang lebih cepat dari kecepatan suara, dan para atlet percaya kalau nggak ada manusia yang bisa lari sejauh 1 mil di bawah 4 menit. Orang-orang yang melewati batas ini dan mencapai hal yang kelihatannya nggak terpikirkan adalah mereka yang keluar dari narasi negatif dan membuktikan kalau ternyata hal itu mungkin. Ini adalah mentalitas yang dimiliki oleh mantan General Officer Angkatan Udara Amerika, Charles Elwood, Chuck Yeager ketika dia memecahkan sound barrier di tahun 1947. Di tahun 1954, atlet Roger Bannister juga mengacukan narasi nggak mungkin dengan berlari 1 mil dalam waktu 3 menit 59 detik. Dengan menyingkirkan standar umum batas fisik, baik Yeager maupun Bannister sukses ketika yang lain menyerah begitu saja. Setelah itu, banyak pesawat terbang telah memecahkan sound barrier, dan banyak pelari telah mencatat rekor berlari 1 mil di bawah 4 menit, setelah batasan yang dirasakan telah dilampaui. Dengan merevisi batasan yang dirasakan, kita nggak cuma bisa meningkatkan diri sendiri, tetapi kita juga bahkan bisa mengubah dunia. Di tahun 1963, umum dipercayai kalau Civil Rights Movement nggak akan mengubah apapun.
Kebanyakan berkata kalau usaha tanpa kekerasan nggak akan pernah mencapai perubahan. Rasisme sudah terlalu dalam berakar di masyarakat Amerika sehingga sudah nggak bisa diubah lagi. Tetapi Dr. Martin Luther King menolak untuk mempercayai hal ini sebagai kebenaran yang nggak bisa disangkal. Ia kemudian memimpin sebuah gerakan protes yang damai dari 200.000 orang menuju Washington, di mana dia memberikan pidatonya yang terkenal, I Have a Dream. Dalam pidato ini, King mengganti pandangan dunia yang menyepelekan hal-hal yang ada dengan sebuah pandangan alternatif. Dia menjatuhkan mental block dalam banyak pikiran orang Amerika dan membukanya untuk perubahan. Wawasan 3 buku best year ever. Ketiga, dibanding membiarkan kegagalan masa lalu menarik kita keluar jalur, lebih baik belajar dari hal itu dan bertumbuh. Mungkin guru SD kita yang bilang kalau kita nggak punya harapan dalam dunia seni, atau mungkin juga kegagalan diet bulan kemarin. Apapun kasusnya, pengalaman masa lalu bisa berkontribusi pada pemikiran negatif kita dan menahan kita dari melangkah maju. Sebuah pengalaman buruk di masa lalu bisa memberikan dampak terhadap kepercayaan diri kita dalam situasi di masa mendatang. Ada sebuah contoh yang membandingkan 80% remaja yang membuat resolusi tahun baru dengan 30% yang melakukannya juga tetapi berumur 60 tahun ke atas. Ada perbedaan di antara mereka karena orang yang lebih tua mempunyai lebih banyak pengalaman kegagalan dan halangan, jadi mereka menjadi kurang optimis kalau harapan mereka bisa menjadi kenyataan. Tetapi ini adalah asumsi yang salah. Kita seharusnya jangan membiarkan pengalaman masa lalu mempengaruhi tindakan di masa depan. Malahan, gunakan kegagalan sebelumnya itu sebagai saran yang berguna. Kegagalan terbesar penulis terjadi ketika dia bekerja sepanjang tahun untuk seorang klien, seorang calon penulis yang berusaha membuat deal dengan penerbit besar. Ketika dekat akhir tahun, kliennya berhenti mengangkat panggilannya dan berhenti begitu saja. Penulis menyia-nyiakan 12 bulan untuk seseorang yang memutuskan untuk berjalan dengan penerbit lain di menit-menit terakhir. Sekarang, pilihan yang mudah adalah untuk menyerah dan mencari pekerjaan baru. Tetapi, penulis menggunakan apa yang sudah dia pelajari selama 12 bulan untuk meningkatkan perusahaannya dengan berbagai cara. Contohnya, dia sadar kalau seharusnya dia nggak boleh fokus dengan hanya satu klien, dan lebih baik memperbesar jaringannya. Dia juga belajar untuk nggak pernah berasumsi kalau klien bakal menghargai kerja kerasnya. Untuk meminimalisir risiko, dia sekarang meminta kliennya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka cari dari partnership. Sama pentingnya seperti mengatur target masa depan buat diri sendiri, penting juga tahu kalau tujuan yang kita atur itu bisa dicapai. Mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa mencapai hal ini dalam bagian berikutnya.